Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iban. Sebelumnya, kalian pernah dengar istilah takeover pembiayaan? Mungkin banyak yang belum tahu, tapi sebetulnya ini adalah topik yang cukup penting, khususnya dalam dunia perbankan. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai apa itu takeover pembiayaan, kenapa ini bisa bermanfaat, dan apa saja resikonya. Mari kita bahas di video ini. Jadi, takeover pembiayaan itu sederhananya adalah proses pemindahan utang dari satu bank ke bank lain. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih menguntungkan, seperti suku bunga yang lebih rendah atau tenor pinjaman yang lebih panjang. Misalnya, jika kita pinjam uang di bank A, kemudian kita pindah ke bank B yang menawarkan syarat yang lebih ringan, itu bisa disebut takeover pembiayaan. Nah, jika dalam sistem perbankan syariah, proses ini lebih dikenal dengan istilah takabut atau transfer utang. Prinsipnya adalah semua transaksi harus adil, transparan, dan tidak mengandung unsur riba, alias bunga yang merugikan. Jadi, jika kamu mikir soal bank syariah, ini bisa jadi pilihan yang tepat karena keuntungannya lebih luas, jelas, dan pasti juga. Ada beberapa alasan kenapa nasabah atau debitur melakukan takeover pembiayaan. Pertama, tentu saja untuk mendapatkan suku bunga yang lebih rendah. Misalnya, dulu pinjam di bank konvensional dengan bunga yang naik turun, sekarang bisa pindah ke bank syariah yang menawarkan cicilan tetap dan jelas. Selain itu, mungkin nasabah ingin memperpanjang waktu pinjaman atau memperoleh fasilitas tambahan, seperti layanan lain yang lebih lengkap dari bank baru. Atau bisa juga karena faktor keuangan yang sudah tidak seimbang, misalnya utang yang semakin besar dan butuh restrukturisasi. Nah, takeover pembiayaan ini gak hanya untuk pinjam rumah aja, bisa juga untuk pinjam kendaraan, modal usaha, atau bahkan pembiayaan proyek besar. Setiap jenis pembiayaan ini biasanya punya syarat dan akad yang berbeda, tergantung lembaga keuangannya. Misalnya, untuk rumah bisa pakai akad murabaha, jual beli, atau ijarah, sewa menyewa. Sedangkan untuk kendaraan bisa pakai akad yang sama, tergantung kesepakatan. Untuk proses takeover pembiayaan sebetulnya tidak terlalu rumit. Yang pertama, debitur atau nasabah akan mengajukan permohonan untuk memindahkan utangnya ke bank baru. Lalu bank baru akan melakukan pengecekan keuangan dan evaluasi kondisi utang yang ada. Jika sudah cocok, baru dilakukan negosiasi tentang syarat-syarat baru seperti bunga, tenor, dan sebagainya. Setelah itu, kontrak baru ditandatangani dan bank baru akan membayar utang ke bank lama. Dan selesai. Debitur tinggal bayar cicilan ke bank baru sesuai kesepakatan. Untuk manfaatnya, yang pertama tentu saja penghematan biaya. Dengan mengambil alih pembiayaan ke bank yang menawarkan bunga lebih rendah, kamu bisa menghemat uang dalam jangka panjang. Selain itu, kamu juga bisa mendapat fasilitas lebih seperti kredit tambahan atau syarat yang lebih ringan. Tapi jangan lupa juga ada risikonya. Yang pertama, risiko keuangan. Bisa muncul jika ternyata syarat dari bank baru lebih ketat atau ada biaya tersembunyi. Selain itu, ada juga risiko hukum. Jikalau misalnya kontrak yang dibuat tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terakhir, resiko reputasi. Karena jika proses tidak lancar, bisa mempengaruhi citra perusahaan. Gimana caranya mengurangi resiko ini? Nah, yang pertama, melakukan analisis yang mendalam tentang syarat dan ketentuan pembiayaan baru. Jangan terburu-buru bandingkan dengan pembiayaan yang lama. Jika perlu, konsultasi dengan penasehat keuangan untuk mendapatkan pandangan yang lebih objektif. Kemudian, pastikan semua proses hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika perlu, libatkan penasehat hukum untuk memastikan semuanya aman dan jelas. Salah satu contohnya ada dari PT Bank Syariah Indonesia. BSI melakukan takeover pembiayaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pangsa pasar. Hal ini memberi dampak positif karena perusahaan yang melakukan takeover mendapatkan pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, yang membantu perbaikan arus kas dan memperbesar modal. Dampak lainnya adalah peningkatan likuiditas dan stabilitas keuangan, yang membuat perbankan syariah semakin kuat dan mampu bersaing dengan bank konvensional. Jadi, itu dia penjelasan tentang takeover pembiayaan. Semoga kalian sekarang lebih paham tentang apa itu takeover pembiayaan, manfaatnya, serta resikonya. Jangan lupa sebelum melakukan takeover, pastikan kalian sudah melakukan riset dan persiapan yang matang agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya, tulis di kolom komentar.
dan sampai jumpa di video selanjutnya.